Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Surkanasahri, mahasiswa semester 6, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi legal memorandum yang mencakup pengertian, fungsi, tujuan, gaya, dan sistematika penyajian. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan fungsi dari legal memorandum. Legal memorandum dibuat dalam rangka menjawab masalah-masalah hukum tertentu yang dihadapi subjek hukum pada kasus atau situasi konkret tertentu. Jawaban atas permasalahan dalam suatu kasus konkret pada legal memorandum ini dibuat dalam suatu legal opinion yang bersifat praktis serta dimudahkan sebagai nasihat yuridis bagi subjek hukum termaksud dalam kasus itu, sehingga dapat dilaksanakan secara nyata. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dari legal memorandum. Pada dasarnya, penulisan legal memorandum atau memorandum hukum bertujuan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana kedudukan klien dalam perkara yang sedang dihadapi ditinjau dari aturan-aturan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh klien dari status yuridis tertentu. Yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum kepada pihak lain. Yang keempat, kemungkinan-kemungkinan bagi klien untuk mengantisipasi atau memprediksi dampak-dampak positif atau negatif yang mungkin terjadi sebagai akibat penerapan aturan-aturan hukum tertentu pada situasi yang dihadapi klien. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu isi dan gaya dari legal memorandum. Isi dan gaya legal memorandum terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, persiapan bagi seorang ahli hukum untuk memberikan pandangan hukumnya tentang kedudukan klien dalam suatu persoalan hukum. Yang kedua, memperkuat atau mengoreksi legal opinion yang dibuat oleh ahli hukum. Yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah ahli hukum akan menerima atau menolak untuk menangani suatu perkara. Yang keempat, persiapan untuk proses negosiasi dengan pihak lain pada permasalahan tersebut. Yang kelima, persiapan diri untuk berpartisipasi pada suatu proses penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dan yang terakhir, memberikan pandangan hukum pada klien dalam rangka persyaratan hukum tertentu. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistematika dalam penulisan legal memorandum. Sistematika dalam penulisan legal memorandum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penentuan memorandum hukum, artinya penulis harus menentukan kasus yang akan dibahas dan ditunjukkan kepada siapa memorandum itu dibuat. Yang kedua, isi dari legal memorandum itu sendiri, di mana terdapat 5 bab, yaitu bab pertama kasus posisi, bab kedua permasalahan hukum, bab ketiga pemeriksaan dokumen, bab keempat pendapat hukum, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Di mana penjelasannya yang pertama, bab 1 kasus posisi. Kasus posisi pada bagian ini penulis harus menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kasus posisi yang akan dibahas dalam memorandum hukum. Dalam hal ini kasus yang diuraikan secara sistematis. Yang kedua, permasalahan hukum. Pada bagian ini diuraikan beberapa permasalahan yang mungkin timbul atau memang menjadi masalah utama dalam kasus tersebut, yang mana membutuhkan penganalisisan secara hukum. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Pada bagian ini dipaparkan berbagai macam isi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan kasus yang dibahas. Yang keempat, pendapat hukum. Pada bagian ini penulis membahas, mengkaji, dan menganalisis kasus yang dihubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kemudian yang kelima, simpulan dan rekomendasi.
Pada bagian ini, kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan hukum yang telah dikemukakan pada bagian awal. Kemudian, sistematika yang ketiga yaitu tambahan lain pada suatu legal memorandum, yaitu daftar pustaka, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Mungkin itu saja pembahasan terkait dengan legal memorandum, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan gaya, serta sistematika dalam penulisan. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.